نهدي إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita masih melanjutkan pembahasan dari matan Abu Syuja atau matan takrib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad Ibn Husain Al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembahasan fikih super suci dan juga fikih sholat dari kitab matan Abu Syuja ini. Maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu kita memasuki pembahasan fikih zakat. Kita memasuki pembahasan fikih zakat. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya zakat ini adalah salah satu rukun Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan dia adalah perkara yang diwajibkan atas kaum muslimin secara ijma'. Ya. Diwajibkan atas kaum muslimin secara apa? Ijma'. Kesepakatan para ulama, tidak ada seorang muslim pun atau tidak ada seorang ulama pun yang menyampaikan bahwasanya zakat ini enggak wajib. Maka perlu kita ketahui bahwasanya zakat dalam bahasa Arab berasal dari kata zakka yuzaki. Berasal dari kata zakka yazku. Kemudian ada kata zakka yuzaki. Ya. Dan dalam bahasa dia memiliki beberapa makna. Kalau dalam bahasa Arab kata zakka yazku itu bisa maknanya adalah an-nama, pertumbuhan. Ketika seorang Arab mengatakan zakka zar'u, zakka az-zar'u, maka maknanya adalah tanaman itu bertumbuh. Ya, tanaman itu apa? Bertumbuh. Ya. Dan juga bisa maknanya membersihkan. Membersihkan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha. Ya. Sungguh beruntung orang yang sudah membersihkan jiwanya. Maka di sini maknanya membersihkan. Dan juga terkadang maknanya bisa berupa pujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Fala tuzakku, maka janganlah kalian memuji anfusakum, diri kalian sendiri.
Taib. Nah, ini secara bahasa. Secara apa? Bahasa. Nah, secara istilah para ulama menyampaikan kalau secara istilah zakat itu adalah satu penyebutan yang digunakan atas harta yang dikeluarkan. Ya, harta yang dikeluarkan dari sebagian hartanya atau dari badannya. Dia adalah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari sebagian hartanya atau dari badannya. Kenapa kok ada tambahan dari badannya? Supaya mencakup zakat fitrah, zakatul fitr. Itu kan bukan dikeluarkan dari sebagian harta dari hartanya itu, bukan. Tapi dikeluarkan harta itu dari badannya. Ya. Kemudian para ulama menyampaikan ala wajhin maksus dengan bentuk dan tata cara tertentu. Maka ini adalah zakat. Dan masalah hukum zakat. Maka kita sampaikan zakat hukumnya adalah wajib dan dia adalah rukun Islam. Dan dia adalah rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga. Pertanyaannya adalah ketika orang itu tidak mau membayar zakat. Maka apa hukumnya orang yang tidak mau membayar zakat? Maka hukumnya sama seperti pembahasan sholat yang sudah berlalu. Kita lihat orangnya. Apa alasan dia tidak mau membayar zakat? Kalau alasan dia tidak mau membayar zakat karena dia meyakini dan tidak meyakini kewajiban zakat, dia tidak meyakini kewajiban zakat. Ketika ditanya kenapa kamu nggak mau membayar zakat? Zakat itu nggak wajib. Jika dia meyakini hal tersebut, maka dia dihukumi kafir. Dia dihukumi apa? Kafir. Karena dia menganggap tidak wajib sesuatu yang sudah diketahui secara umum bahwasanya itu adalah suatu perkara wajib dalam agama. Ya, sama seperti sholat. Dan jika, ya ini kondisi pertama. Kondisi kedua, jika dia tidak membayar zakat karena alasannya adalah dia pelit, dia tahu zakat wajib. Tapi dia eman. Saking pelitnya orang itu sehingga dia tidak mau membayar zakat. Maka para ulama menyampaikan orang ini tidak sampai derajat kufur, tidak sampai derajat keluar dari Islam. Akan tetapi orang ini dipaksa untuk dikeluarkan zakatnya. Siapa yang berani memaksa? Yang berani memaksa adalah otoritas setempat, penguasa setempat, tidak perseorangan. Ya, maka penguasa punya hak untuk mengambil secara paksa kadar zakat yang harus dikeluarkan dari harta orang ini. Ya. Ini tentang masalah hukum orang yang tidak mau membayar zakat. Maka di kitab ini beliau nanti akan membahas pembahasan tentang zakat ini dalam beberapa pembahasan. Di antaranya nanti di awal mulanya beliau akan membahas harta-harta yang kena zakat. Harta-harta yang wajib zakat. Kemudian nanti setelah itu beliau akan jelaskan tentang masalah syarat wajib zakat. Kemudian setelah itu beliau nanti akan jelaskan tentang nisab. Ya, nisab zakat. Ya. Dan juga kadar yang harus dikeluarkan dari nisab tersebut. Ya. Kemudian nanti beliau juga akan membahas tentang orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 asnaf, ada 8 golongan. Ya. Kemudian beliau juga nanti akan membahas tentang masalah zakat fitrah. Ya, ini diantara pembahasan-pembahasan yang beliau sampaikan di kitab Abu Syuja ini atau Matan Takrib ini, dan beliau membahasnya secara umum. Ya, maka nanti kita akan baca dan kita sebutkan dalil yang disebutkan oleh pensyarah yaitu Profesor Dr. Mustafa Tib Al-Bugha hafizallahu taala dalam kitabnya At-Tadhib. Maka kita mulai baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Kitabuz zakati, kitabuz zakah. Pembahasan zakat.
Beliau mengatakan tajibu wajib az-zakatu zakat fi khamsati asya'a dalam 5 perkara. Maka di sini akan beliau jelaskan tentang harta-harta yang terkena kewajiban zakat. Ya. Wahia yaitu yang pertama al-mawashi. Al-mawashi, hewan ternak. Hewan ternak yang mana? Nanti beliau akan jelaskan lebih lanjut. Beliau sebutkan secara umum saja dulu. Al-mawashi yaitu hewan ternak. Maka ada yang disebut dengan istilah zakat peternakan. Yang kedua wal-athman. Dan alat tukar. Yang dimaksud alat tukar ini adalah an-naqdan. Yaitu emas dan perak. Ya, emas dan perak. Zakat emas dan perak. Yang kedua waz-zuru'. Ya. Zakat tanaman. Zakat tanaman. Az-zuru' berasal dari kata zara'. Zara' maknanya adalah tanaman. Nanti beliau akan jelaskan tanaman seperti apa yang ada kewajiban zakatnya. Ya, dan zuru' ini nanti masuk kategori zakat pertanian. Wathimar. Yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan ini juga nggak semua buah. Nanti ada penjelasan. Ya, nanti ada penjelasan. Dan dia juga masuk zakat pertanian. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan wa'urudut tijarah dan barang dagangan atau zakat perdagangan. Ya, zakat tijarah. Ya. Maka ini secara umum, gambaran umum harta-harta yang terkena kewajiban zakat. Ya. Sebenarnya nanti beliau juga akan berikan tambahan. Ada yang namanya zakat rikaz. Ya. Zakat rikaz itu adalah barang temuan. Ya. Kemudian nanti ada juga yang disebut dengan zakatul ma'din. Tapi beliau nggak sebutkan di awal sini karena ini sebagai tambahan saja. Zakatul ma'din, ma'din itu tambang. Ya, jadi pertambangan itu juga ada zakatnya, tapi ada ketentuan-ketentuannya dalam fikih Islam. Baik. Nah, maka di sini beliau akan bahas pembahasan tentang syarat wajib dan juga perincian dari kategori harta tersebut. Ya. Maka kita bahas untuk harta yang pertama dan syarat wajibnya, yaitu al-mawashi, peternakan. Ya. Maka beliau mengatakan qala fa amal mawashi, dan adapun atau sebelum itu kita sampaikan apa dalil tentang kewajiban zakat dari apa yang sudah disebutkan dari harta-harta tersebut. Di antara dalilnya ya. Misalkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai bentuk sedekah. Kata sedekah di dalam Al-Qur'an, ya, kata sedekah di dalam Al-Qur'an itu banyak dipakai untuk mengistilahkan zakat. Kata sedekah di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan juga terkadang di dalam hadis juga banyak diistilahkan sedekah ini maksudnya zakat. Jadi bukan cuma sedekah sunnah. Maka dalam ayat ini khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sedekah, maksudnya adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang mana sedekah ini bisa membersihkan dan mensucikan mereka ya dalam harta-harta tersebut, ya. Baik, adapun hadis-hadis tentang keumuman kewajiban zakat ini diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bahwasanya ketika Nabi SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke Yaman untuk mengajak orang-orang di Yaman masuk Islam. Maka Nabi SAW menyampaikan hadis yang cukup panjang. Ya, ya Mu'adz, fa innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Ya, wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi satu kaum yang mereka itu adalah ahli kitab. Karena kebanyakan orang-orang di Yaman itu ketika itu zaman itu adalah Nasara. Ya, dan juga Yahud, ya, ahli kitab. Innaka satati qauman ahlul kitab, ya. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Maka permulaannya wahai Mu'adz, ajak mereka untuk syahadat. Ajak mereka masuk Islam dulu. Fa innum ata'u laka bidzalika, ya. Fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka sudah patuh mau masuk Islam,
baru ajari mereka untuk sholat. Setelah itu ajak mereka sholat, ajari mereka. Setelah sholat, fa'inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka sudah mau sholat, sudah bisa, fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim shadaqatan. Beritahu mereka bahwanya Allah mewajibkan kewajiban berikutnya, yaitu sedekah. Nah, di dalam hadis ini disebut sedekah juga, tapi maksudnya adalah zakat. Ya. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yang mana sedekah atau zakat ini diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan pada orang miskin. Ya. Maka ini menunjukkan tentang kewajiban zakat secara umum, ya, secara umum. Maka di sini beliau akan perinci tentang harta zakat tersebut dan penjelasan syarat wajibnya. Kalau syarat wajib tidak terpenuhi, maka orang tersebut meskipun memiliki harta ini, dia tidak ada kewajiban untuk zakat. Ya. Maka harta yang pertama adalah al-mawashi, yaitu peternakan. Maka di sini beliau akan membahas zakat peternakan. Maka beliau mengatakan fa'ammal mawashi, dan adapun hewan-hewan ternak, fatajibuz zakatu, fatajibu maka wajib az-zakatu zakat, fi thalathati ajnasin, pada 3 jenis minha dari hewan-hewan ternak. Jadi tidak semua hewan ternak itu kena zakat peternakan. Tidak semua hewan ternak kena zakat peternakan. Hewan ternak apa yang kena zakat peternakan? Kata beliau hanya 3 hewan. Wahia, yaitu yang pertama al-ibil, onta. Ya, dengan segala macam variasinya, baik yang punuk 1 atau punuk 2. Ya. Yang kedua wal bakor, dan sapi. Ya, peternakan sapi dengan segala macam variasinya, mau sapi biasa, mau sapi perah, ya. Termasuk di dalamnya adalah al-jawamis. Al-jamus itu apa namanya? Kerbau. Iya. Kalau misalkan ada orang yang ternak kerbau, maka bisa kena zakat peternakan nanti, tapi dengan syarat-syaratnya. Yang ketiga adalah wal ghanam. Iya, dan kambing. Iya, wal ghanam dan kambing. Maka 3 hewan ini ketika dia diternakkan, maka dia punya potensi untuk kena zakat peternakan. Punya potensi untuk kena zakat peternakan. Tapi dalilnya apa? Dalilnya diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga yang lainnya. Yang mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas, bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika di zaman kekhalifahan beliau menulis sebuah surat yang memberitahukan tentang nisab zakat peternakan ini. Dan suratnya cukup masyhur, biasanya dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan zakat. Hadisnya cukup panjang, ya. Tapi di antaranya yang disebutkan di situ tentang zakat, bukan cuma zakat peternakan sebenarnya yang disebutkan oleh Abu Bakar, juga zakat yang lain. Tapi di dalam surat itu, zakat peternakan yang disebutkan adalah nisab daripada onta, nisab daripada sapi, dan nisab daripada kambing. Dan beliau tidak menyebutkan yang lainnya. Maka dari sini para fuqaha menyampaikan, maka hewan yang punya potensi, hewan ternak yang punya potensi untuk kena zakat peternakan hanya 3 ini. Maka kalau misalkan ada orang yang misalkan ya ternak ayam, atau misalkan ya ternak hewan-hewan yang lainnya, maka ini tidak punya potensi untuk kena zakat peternakan. Tidak punya potensi untuk kena zakat peternakan. Ya, tapi mungkin punya potensi untuk kena zakat yang lain, misalkan zakat perdagangan, karena itu nanti akan jadi komunitas dagang. Tapi kalau zakat peternakan dia nggak kena. Ya, kenapa? Karena dia tidak termasuk dari 3 hewan ini. Nah, syarat wajibnya apa? Dia menyampaikan qala wa syaraitu wujubiha. Syarat wajibnya zakat peternakan ini sittatu asya, ada 6. Ya, ada 6 syarat zakat peternakan. Syarat wajib yang dimaksud di sini adalah syarat wajib. Ketika syarat wajib terpenuhi, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Syarat pertama al-islamu.
pemiliknya orang muslim. Pemiliknya adalah orang muslim. Maka di sini kalau pemiliknya orang kafir, jelas dia tidak ada kewajiban zakat. Meskipun orang kafir tinggal di negeri kaum muslimin. Tidak diambil zakat peternakan darinya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan orang murtad? Nah, orang murtad ini ada hukum khusus, ya, diperlakukan khusus karena dia istimewa. Ya, istimewa dalam konotasi negatif, bukan positif ya. Dia istimewa. Ya. Kalau di sholat kita tahu orang yang kafir ini, dia kalau kembali masuk Islam, dia wajib mengqadha seluruh sholat yang dia tidak pernah lakukan zaman murtadnya. Kalau dalam masalah zakat, ya, ketika orang itu murtad, dilihat, apakah sebelum murtadnya dia punya kewajiban zakat yang belum ditunaikan atau tidak. Kalau sebelum murtad dia punya kewajiban zakat yang harusnya ditunaikan, tapi dia tidak tunaikan, murtad duluan. Maka di sini dia wajib untuk tetap mengeluarkan itu meskipun di masa murtadnya. Maka pemimpin, penguasa punya hak meskipun dia sudah murtad untuk mengambil secara paksa harta yang wajib dizakati sebelum dia murtad. Ini kalau misalkan dia murtad dan sebelumnya sudah ada kewajiban bayar zakat tapi dia belum bayar. Dan ini berlaku untuk semua jenis zakat, bukan cuma zakat peternakan. Termasuk zakat perdagangan, termasuk zakat harta, ya, zakat mal, kita istilahkan zakat mal, yaitu zakat harta simpanan, emas, perak atau uang, ya, atau zakat yang lainnya, zakat pertanian, ya. Jadi berlaku semuanya bagi orang murtad ini. Tapi itu kalau punya kewajiban zakat ketika sebelum murtad. Nah, bagaimana kalau tidak punya kewajiban zakat sebelum murtad? Tapi di tengah-tengah masa murtadnya, hartanya mencapai nisab. Maka kita lihat, kalau dia sampai mati murtad, hartanya secara asal, hartanya orang murtad itu dianggap sebagai fai. Sebenarnya, hartanya dianggap sebagai fai. Dia masuk ke kas negara, Baitul Mal. Dia masuk ke kas negara, Baitul Mal. Ya. Dan hartanya orang murtad itu tidak, misalkan keluarganya muslim, maka tidak saling mewarisi, tidak bisa diwarisi. Hartanya itu langsung otomatis masuk ke Baitul Mal. Ya. Itu kalau dia sampai mati, ya, dia dalam kondisi murtad, naudzubillah. Kalau setelah itu dia masuk Islam lagi, kembali muslim, maka dia wajib keluarkan zakatnya di zaman murtadnya itu. Ya. Jadi ini bagi orang yang murtad. Kalau orang yang kafir asli, sejak lahir dia sudah kafir, kemudian dia masuk Islam, maka tidak ada kewajiban zakat, meskipun sebelum-sebelumnya dia pernah kaya, hartanya luar biasa melimpah, masuk Islam tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban membayar apapun. Baik, ini penjelasan syarat yang pertama, itu Islam. Syarat yang kedua, wal hurriyah, kemerdekaan. Maksudnya kemerdekaan di sini adalah dia orang merdeka. Pemiliknya itu orang merdeka. Maka di sini kalau misalkan pemilik daripada hewan itu adalah seorang budak, maka dia tidak punya kewajiban untuk membayar zakat. Ya. Misalkan kalau dia adalah seorang budak, ya. Taib. Karena syaratnya adalah dia orang merdeka. Meskipun budak itu adalah budak yang punya hak kepemilikan. Karena gini, karena ada budak yang tidak punya hak kepemilikan. Harta apapun yang nyampe ke dia itu punya tuannya. Yaitu yang disebut dengan istilah fuqaha itu al-abdul qin. Budak murni 100%. Karena ada budak yang enggak murni 100% budak. Ya. Tapi ada budak-budak yang dia enggak murni 100% budak. Misalkan budak muba'at. Budak muba'at itu separuh dirinya budak, separuh dirinya orang merdeka. Loh, kok bisa, Ustaz? Bisa saja. Misalkan 2 orang beli 1 budak. Iuran 50% beli 1 budak. Kemudian salah satu pemiliknya, pemilik saham atas budak ini, membebaskan bagiannya. Kamu tak merdekakan dari bagian saya.
Maka ini pembahasannya nanti sebenarnya di fikih budak. Fikih budak itu pembahasan terakhir di matan takrib ya. Ditaruh terakhir karena ya nanti ada hubungannya dengan masalah peperangan. Karena dalam Islam budak tidak mungkin diwujudkan, tidak mungkin ada kecuali karena sebab peperangan. Nggak boleh orang-orang mau ujuk-ujuk jadi kon budakku misalkan, nggak bisa. Budak ini hanya sebabnya karena peperangan saja. Makanya ditaruh terakhir. Dan mungkin wallahu ta'ala alam hikmahnya kalau untuk hari ini ditaruh terakhir karena dia pembahasan yang sifatnya hari ini hanya sebagai teori. Praktek kita nggak ada sudah. Ala kulli hal. Jadi syaratnya dia adalah apa? Orang merdeka, bukan budak. Syarat yang ketiga, wa milkut tam, ya, kepemilikan yang sempurna. Yang dimaksud dengan kepemilikan yang sempurna di sini adalah dia adalah seseorang yang memiliki harta tersebut dalam kondisi hidup di dunia. Ya, itu yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna. Ya. Dan dia memiliki kekuasaan penuh atas harta itu. Memiliki kekuasaan penuh atas harta itu. Maka di sini para ulama menjelaskan, maka dari sini kita tahu, kalau misalkan ada anak yang belum balik dan dia punya harta, ya, taruhlah dia punya peternakan, dapat dari mana? Ya bisa jadi warisan, bisa, ya, atau mungkin dia dikasih, ya, dikasih orang, ya, atau semacamnya. Intinya dia punya peternakan ini, kemudian dikelola oleh orang lain. Ya, maka ada kewajiban zakat peternakan. Meskipun si anak kecil ini belum bisa mengelola hartanya, tapi harta itu sudah dinisbatkan harta si anak. Bukan harta yang mengelola, bukan harta orang yang mengelola. Ya. Dan juga termasuk kalau misalkan pemiliknya gila, maka ini masuk juga kategori al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Kenapa? Karena hartanya tetap dinisbatkan pada dirinya. Harta orang gila ya milik orang gila itu. Meskipun dia tidak bisa mentasarufkan, meskipun dia tidak bisa mengelola dengan baik, yang ngelola orang lain. Orang lain bantu ngelola, tidak memiliki harta itu. Maka kalau misalkan ada orang, dia seorang pengusaha misalkan, dia punya peternakan yang luar biasa, kemudian setelah itu qadarullah dia menjadi gila. Ya, maka dia masih punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat peternakannya. Nah, siapa? Dia sudah gila. Ya, yang mengeluarkan adalah yang mengelola. Ya. Maka ini masuk kategori apa? Al-milkut tam. Ya. Dan tidak termasuk kategori milkut tam kalau misalkan para ulama memberikan contoh. Nah, apa kalau begitu contohnya orang yang tidak terpenuhi syarat kepemilikan sempurna? Ya. Para ulama memberikan contoh dalam masalah budak mukatab. Tapi ini apa namanya? Mungkin agak membingungkan. Contoh yang kedua misalkan lebih mudah difahami ya, atau lebih tergambarkan adalah kalau misalkan ada seorang janin, ya, ini janin berarti masih di perut ibunya. Kemudian dia diberi harta oleh seseorang. Ya, misalkan dia diwakafkan harta, misalkan. Maka kita sampaikan anak yang ada di dalam kandungan ini tidak dianggap sudah memiliki harta itu. Kenapa? Karena dia tidak dianggap makhluk hidup yang hidup di dunia luar ini. Maka dia kepemilikannya lemah. Karena bisa jadi nanti keluar dia meninggal. Bisa jadi dia sudah meninggal dalam kandungan. Ya, dan bisa jadi dia hidup. Oleh karenanya, maka tidak dimulai haul ketika dia masih belum lahir. Start untuk ngitung haul, ya, karena zakat peternakan kan nanti ada haul ya. Start untuk ngitung haul tidak dimulai ketika apa? Dia masih di dalam janin. Baru nanti ketika dia keluar ternyata hidup selamat, baru nanti dia dihitung haulnya kalau sudah mencapai nisab dari zakat peternakannya itu. Baik. Ini syarat yang ketiga yaitu apa? Kepemilikan sempurna. Syarat yang keempat wan nisabu dan nisab. Ya, dan nisab. Syarat zakat peternakan, hewan-hewan tersebut sudah mencapai kadar nisab yang ditentukan oleh syariat, dan ini nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Jadi ada nanti pembahasan khusus tentang masalah nisab-nisab. Ya.
Kita akan bahas. Tapi intinya dia harus mencapai nisab. Maka hewan peternakan yang tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Ya. Dia tidak start ngitung haul dari situ. Kenapa? Karena dia belum sampai nisab. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya 1, 2, 3, 4. Yang kelima, syarat yang kelima dalam zakat peternakan, syarat wajibnya adalah wal haulu dan haul. Ya. Wal haul. Haul, apa yang dimaksud haul? Haul itu adalah berlalunya harta tersebut selama 1 tahun. Ini yang dimaksud dengan haul. Ya. Jadi ketika hewan itu sudah mencapai nisab, kemudian sudah berlalu selama 1 tahun, maka ini baru ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Ya. Baru ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau sebelum berlalu 1 tahun, maka secara asal tidak ada kewajiban zakat. Ya. Kalau belum berlalu 1 tahun, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat peternakannya. Ya. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya, yang keenam, beliau mengatakan wasaum. Atau sebelum itu apa dalilnya? Dalil ada syarat haul ini. Ya, kalau syarat Islam tadi jelas bahwasanya hadisnya Mu'ad. Kalau hurriyah, orang merdeka, jelas karena budak itu tidak punya keberhakan untuk harta. Kemudian kepemilikan sempurna. Makanya ini jelas karena orang yang tidak memiliki harta secara sempurna, harta itu tidak dinisbatkan sebagai miliknya. Maka dia tidak bisa menzakati harta yang bukan miliknya. Kemudian nisab, alasannya jelas, yaitu hadis yang disebutkan Imam Bukhari di suratnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun haul, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Dari hadisnya sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan apa? Laisa fi malin zakatun, ya, hatta yahul alaihil haul. Tidak ada dalam satu harta itu kewajiban zakatnya sampai berlalu 1 haul, 1 tahun. Ya. 1 haul itu apa? 1 tahun. Ya. Taib. Syarat yang terakhir yang disebutkan musannif di sini, beliau menyebutkan ya ada 6 syarat. Ya, syarat yang terakhir yang keenam wasaum dan saum. Apa yang dimaksud dengan saum? Saum itu adalah hewan ternak itu diberi pakan, sumbernya adalah rumputan yang didapat secara gratis atau didapat dengan membayar tapi harganya itu sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah. Ya. Sangat jauh dibandingkan dengan harga hewan-hewan ternaknya. Ya, ini yang dimaksud dengan saum. Ya. Maka syaratnya hewan itu, makannya itu adalah dari pakan rumput yang gratis atau rumput yang mungkin ada unsur untuk membayar tapi sangat murah sekali. Misalkan untuk hewannya dalam sehari dia cuma keluarkan uang beberapa rupiah gitu. Sangat-sangat murah sekali. Ya. Maka di sini kalau tidak terpenuhi syarat saum, ini, ya, maka tidak ada kewajiban zakat. Nah, bagaimana tidak terpenuhi syarat saum? Tidak terpenuhi syarat saum adalah ketika hewan itu diberi pakan dan pakannya itu beli. Dan pakannya itu apa? Beli. Ya, dengan harga yang cukup lumayan. Ya. Kalau misalkan di tempat kita, ya kalau misalkan pakannya itu ya diberi makan dede atau jenenge? Ampas tahu dan seterusnya, itu kan pakan yang beli setiap hari dipakani itu, maka ini enggak ada kewajiban zakatnya. Ya, maka ini tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, maka ini adalah syarat yang disebut dengan saum. Hewannya namanya saimah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadisnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak dalam suratnya beliau mengatakan fi shadaqatil ghanam fi saimatiha. Dalam zakatnya
kambing, yang kambing itu kambing saimah. Saimah ya tadi, dia memiliki syarat saum tadi, yaitu hewan ini pakannya itu gratis, ya, atau pakannya itu ya mungkin beli tapi harganya sangat murah, ya, rumput yang sangat murah, ya. Maka ini tidak ada baru wajib zakat. Kalau tidak terpenuhi syarat itu maka tidak ada kewajiban zakat. Baik. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan, ya, Ustaz, bagaimana kalau misalkan campuran, makannya ini campuran, kadang diritno, kadang ditukokno, ya. Maka para ulama menyampaikan, ya, ketika pakannya ini campuran, kalau misalkan pakan yang beli itu diberikan kepada hewan ini seukuran hari yang mana hewan masih bisa hidup tanpa makanan yang dia belikan itu, maka dia terpenuhi syarat saum dan wajib zakat. Tapi kalau hewan itu diberi makan dan ukuran hari dia memberi makan dengan pakanan yang beli, dibayangkan kalau misalkan pakan beli ini diambil, hewan ini nggak mungkin hidup. Maka ini tidak terpenuhi syarat saum sehingga tidak ada wajib zakat. Ya. Jadi dilihat kadar pakan belinya. Kalau pakan belinya itu diberikan sejumlah hari yang mana hewan itu kalau nggak diberikan makan, dia bisa mati, maka ya tidak terpenuhi syarat saum. Itu berarti apa? Berarti pakan beli ini ya adalah kunci dari kehidupan, keberlangsungan hidup hewan itu. Maka dia seperti hewan yang diberi pakan beli. Itu yang disampaikan oleh para fuqaha. Ya. Dan para fuqaha menyampaikan, dan kadar hewan bisa bertahan itu tanpa pakan itu adalah sekitar 2 hari. Katanya begitu, saya juga belum nyoba karena jarang nanti ngeramut-ngeramut kewan gitu. Tapi ya diperkirakan sendiri. Kalau hewannya sudah 3 hari itu sudah nggak bisa, itu sudah mulai tumbang satu persatu. Ya. Fa'ala kulli hal itu kalau misalkan pakannya campuran, kadang itu dikasih rumput yang gratis, ya, cari sendiri, atau kadang dia belikan. Ini syarat as-saum. Kemudian sebenarnya juga ada satu syarat yang saya tambahkan di sini, tidak disebutkan dalam matan Habis Suja, yang disebutkan oleh para fuqaha. Apa syaratnya? Syaratnya adalah hewan itu bukan hewan untuk dipekerjakan. Hewan itu bukan hewan untuk dipekerjakan, ya. Maka kalau hewan itu adalah hewan yang digunakan, ya, dipekerjakan, misalkan adalah hewan-hewan ternaknya itu digunakan misalkan untuk membajak sawah, misalkan hewan-hewannya digunakan untuk membajak sawah, karena sawahnya banyak, maka dia dia daripada nyewa sapinya orang lain, maka dia ternak sendiri, gitu. Maka tidak ada kewajiban zakat. Ya. Maka syarat yang terakhir, dia itu bukan hewan pekerja, ya. Amilah gitu ya. Kalau dia adalah hewan pekerja maka tidak ada kewajiban untuk zakat. Mungkin ini dulu, kita lanjutkan setelah adzan, mungkin bisa adzan terbuka. Insyaallah.
Baik. Kemudian kita mungkin akan tambah satu lagi, yaitu tentang zakatul athman, ya, dan syarat wajibnya, ya. Maka pembahasan berikutnya yaitu syarat wajib pada zakat emas dan perak. Syarat wajib pada zakat emas dan perak. Maka beliau mengatakan qala al-musannifu rahimallahu taala wa ammal athmanu fasyai'an, wa amma dan adapun al-athman alat tukar fasyai'an, maka hanya dua komoditas zakat, hanya dua benda. Yang pertama adzahabu, emas, wal fiddatu, yang kedua adalah perak. Zakat yang kedua adalah zakat emas dan perak. Baik emas atau perak itu bentuknya adalah mata uang atau non mata uang, maka dia dikeluarkan zakatnya selama dia adalah harta simpanannya, ya. Maka misalkan, ya, kalau hari ini nggak ada mata uang terbuat dari emas, ya, yang lagi rame mungkin antam, ibu-ibu biasa nih koleksi antam nih. Ya, maka, ya, ini ada kewajiban zakat ketika terpenuhi apa? Syarat wajibnya, ya. Maka beliau mengatakan qala wa syaraitu wujubiz zakati, dan syarat wajibnya zakat fiha pada hal ini yaitu dua benda tadi, emas dan perak. Khamsatu asya'a, ada 5 syarat. Syarat yang pertama al-islamu, Islam, ya, disamakan dengan syarat sebelumnya, syarat wajib. Maka orang kafir kalau dia punya simpanan emas atau simpanan perak tidak ada kewajiban zakat. Yang kedua wal hurriyatu, ya, kemerdekaan, orang itu merdeka bukan budak, ya. Maka kalau budak tidak punya kewajiban untuk keluarkan zakat. Syarat ketiga al-milkut tam, kepemilikan sempurna, sama, kepemilikan yang sempurna. Syarat yang keempat wan nisabu, nisab, ya, mencapai nisab. Maka kalau emas atau peraknya belum mencapai nisab, nah nisab akan kita bahas nanti pada pembahasan setelahnya. Nanti ada bab sendiri tentang masalah nisab. Kalau belum mencapai nisab maka tidak ada kewajiban zakat, ya, kalau belum mencapai nisab. Kemudian wal haul, dan haul yaitu sudah mencapai 1 tahun, ya, dalam kondisi sudah mencapai nisab, ya, dalam kondisi sudah mencapai nisab. Maka kalau misalkan dia punya harta, ya, misalkan dia punya simpanan, ya, harta
sudah dia miliki tersimpan selama 1 tahun lebih. Tapi ketika dilihat simpanan hartanya itu nggak nyampe nisab, maka nggak ada kewajiban zakat. Ya. Atau misalkan dia punya simpanan harta itu, namun ya dia punya simpanan emas atau dia punya simpanan perak, namun dia belum mencapai 1 tahun, baru dimiliki mungkin 6 bulan, baru dimiliki 7 bulan, maka ini tidak ada kewajiban untuk membayar zakatnya. Secara asal tidak ada kewajiban untuk membayar zakatnya. Landasannya apa? Landasannya sama seperti pembahasannya sebelumnya, yaitu laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Ya. Baik. Kemudian ketika kita membahas syarat wajibnya zakat emas dan perak, mungkin kita juga akan perlu singgung bahwasanya para fuqaha kontemporer mengkiaskan kepada emas dan perak adalah mata uang modern. Ya. Termasuk kalau negara kita ya rupiah, ya. Kalau Saudi ya real, kalau Amerika dan yang lainnya adalah dolar. Maka ini dikiaskan kepada emas dan perak. Ya. Maka ketika seorang itu punya simpanan harta dari uang, ya, yang sudah mencapai nisab, ya, yang sudah mencapai nisab dan sudah berlalu 1 haul, maka ada kewajiban untuk membayar zakat. Ya, maka ada kewajiban untuk membayar zakat. Ya. Taib. Hanya saja sini para ulama khilaf untuk masalah nisab uang ini. Ya, dia pakai ukuran nisabnya emas atau pakai ukuran nisabnya perak. Ya, dia pakai ukuran nisabnya emas atau pakai ukuran nisabnya perak. Sebagian ulama menyampaikan dia boleh pilih. Mau pakai nisabnya perak boleh, mau pakai nisabnya emas juga boleh. Ketika tersimpan harta itu, ya misalkan tersimpan di rumah atau di rekening atau apa, sudah berlalu selama 1 tahun dan sudah mencapai nisabnya perak atau mencapai nisabnya emas, ya dia boleh pilih. Sebagian ulama ada yang menyampaikan yang dipakai untuk hari ini, ya, yang dipakai untuk hari ini, untuk uang itu dikiaskan kepada nisabnya emas, tidak kepada nisabnya perak. Alasannya kenapa? Alasannya karena nilai perak itu sangat jauh sekali dibandingkan nilai perak di zaman Nabi. Jatuhnya sangat jauh. Ya. Saya pernah membuat tulisan tentang masalah ini, tentang memperbandingkan. Dulu di zaman Nabi, ya, dulu di zaman Nabi, 1 dinar emas nilainya itu 12 dirham. 12 mata uang perak. Jadi 1 mata uang emas itu sama nilainya dengan 12 mata uang perak. Maka di dalam hadis disebutkan tentang nisab pencurian. Orang itu mencuri, kapan dia boleh dipotong tangannya dan kapan nggak boleh. Itu kalau barang curiannya sudah mencapai nisab pencurian. Berapa nisab pencurian? Nisab pencurian itu adalah 1/4 dinar. Ya. Atau 3 dirham. Ya, 1/4 dinar atau 3 dirham. Maka 1 dinarnya itu nilainya 12 dirham. 1 dinarnya itu nilainya 12 dirham. Oke. Maka kalau misalkan, ya pernah tulis di sini, ya, kalau misalkan 1 dinar, ya, 1 dinar itu sama dengan 12 dirham. Kalau 1 dinarnya itu kurang lebih 4,25 gram emas 24 karat. Ya. Ya. 12 karat. Tip. Yang mana nilainya, ya, yang namanya nilainya, ketika saya tulis ini, kapan ini? 16 Februari. Itu saya cek harga
per gram emasnya itu 1.692.000. Sekarang nggak tahu berapa ya harga emasnya. Itu berarti 1 dinar nilainya kurang lebih 7.191.000. Ya. 1 dinar karena 4,25. Maka yang artinya ya 1 dirhamnya kurang lebih di zaman itu 1 dirhamnya senilai 599.250 rupiah, kurang lebih 600.000 1 dirham. Ya, 1 dirham. Nah, kalau kita cek harga dirham hari ini, harga dirham hari ini, saya tulis di sini 16 Februari ya, 16 Februari. Ketika saya cek ketika itu harga 1 dirham ini nilainya kurang lebih adalah 3,11 gram perak murni 24 karat. Itu nilai perak per gramnya 18.200 sekian. Maka kalau 1 dirham nilainya hanya 57.000. Zaman dulu nilainya hampir 600.000 1 dirham. Hari ini nilainya nggak nyampe 100.000. Maka jarak nilainya sangat jauh. Ya. Dan ketika saya hitung-hitung lagi ya, dibantu dengan teman saya yang pintar matematika, tolong dalekno rumus iki berarti apa namanya perak ini mengalami inflasi nilai apa namanya nilainya itu berapa persen dari zaman itu. Maka dihitungkan nilai perak itu turun sekitar 90,48% daripada zaman Nabi. Sedangkan emas stabil. Ya, sedangkan apa? Emas itu stabil. Maka meskipun perak goyang, emas tetap stabil. Oleh karenanya sebagian ulama memandang hari ini kalau uang itu tidak dikiaskan ke nisabnya perak, tapi dikiaskan ke nisab emas. Kenapa? Karena jaraknya terlampau jauh. Tidak bisa disamakan di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika kita menghukumi sesuatu yang sifatnya modern, maka kita juga menilai dengan takaran modern. Bukan hanya dengan takaran masa lalu yang mungkin akan terjadi perubahan dan seterusnya. Ya. Oleh karena ala kulli hal ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau misalkan jenengan pilih pendapat ulama yang mengatakan boleh pilih perak atau dinar, maka ya mungkin perak atau emas ya, supaya lebih cepat zakati misalkan perak saja. Ya, perak saja. Nanti kita akan bahas tentang masalah nisab perak itu. Nisab peraknya ya nggak sampai asalnya nggak sampai 10 atau 15 juta nggak sampai. Jadi kalau punya uang segitu sudah nyampe 1 haul, ada kemungkinan kalau mengikuti nisabnya perak sudah zakat. Tapi kalau mengikuti nisabnya emas masih belum, sangat jauh ya. Sangat jauh. Ta'ala kulli hal, ini khilaf di antara para fuqaha, khilaf biasa. Ya, kita boleh memilih misalkan kalau saya lebih mantep misalkan lebih nyaman kalau misalkan saya pakai nisab perak saja supaya apa namanya? Ya, mungkin bisa keluar harta saya itulah. Saya juga suka sedekah, ya enggak apa-apa. Kalau misalkan enggak saya ikuti nisab emas saja, ya tidak ada masalah, ya. Tapi mungkin ini di antara faedah yang bisa kita tambahkan ketika membahas zakat emas dan perak, bahwasanya para ulama kontemporer mengkiaskan kepada emas dan perak adalah mata uang modern dengan perincian nisab yang sudah kita jelaskan tadi. Demikian, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang zakat-zakat yang lain dengan syarat wajibnya ya, sebelum kita belum masuk nisab. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.